Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memberikan ilmu dengan perantaraan kolam. Dia memberi ilmu kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surat Al-Alaq, surat nomor 96, ayatnya 4 dan 5. Ilmu sangat dihargai oleh Islam, sehingga menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Orang yang lalai menuntut ilmu tergolong perbuatan dosa. Karena itu, penghargaan Islam kepada ilmu begitu tinggi, sehingga melarang seseorang mengerjakan sesuatu perkara tanpa dengan mengetahui ilmunya. Surat 17, yaitu surat Al-Isra ayatnya 36. Hal ini menunjukkan bahwa menerapkan sistem pendidikan dalam belajar dan mencari ilmu yang baik merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Islam memerintahkan agar setiap umat Islam bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bahkan beban perintah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sepanjang hayat. Kewajiban yang harus dilaksanakan sepanjang hayat artinya seseorang wajib menuntut ilmu dari kanak-kanak hingga lansia menjelang ajalnya. Ibadah-ibadah lain diberikan dengan memakai batas kurun waktu, tetapi untuk tugas ini dilaksanakan sepanjang hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu dari ayunan hingga masuk liang lahat. Hal ini mengandung makna bahwa lalai dalam mencari ilmu dapat dipandang sebagai dosa bagi dirinya sendiri. Karena hal itu yang pertama-tama akan berdampak merugikan dirinya, aniaya terhadap dirinya. Kedudukan ilmu pengetahuan sangat penting di dalam kehidupan umat manusia, sehingga seorang mukmin yang bersemangat mencari ilmu dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah Ta'ala bukan sekedar imbalan duniawi atau pahala yang bakal diterimanya, melainkan juga dipandang sebagai jihad di dalam hidupnya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pentingnya ilmu maka nilai ilmu yang bermanfaat setara dengan jihad akan ditimbang tinta ilmu itu pada hari kiamat dengan darah syuhada. Makna hadis itu sangat luas.
Hanya orang yang berilmu dalam suatu bidang akan mengerti bidang tersebut, dan hanya dengan pengertianlah orang dapat berpikir. Hasil pemikiran itulah yang membawa manfaat hidup bagi dirinya dan kejayaan Islam sepanjang orientasi kebenaran yang dipilih dan dilaksanakannya. Seorang ahli hikmah berkata, barang siapa yang belajar berarti ia memuji Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengamalkan ilmu dengan benar, maka ia telah berjasa kepada Allah Ta'ala. Dalam mencari ilmu, sebaik-baik landasan adalah niat ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bentuk ilmu apakah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu. Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang dan akan tetap merajai dunia, sehingga tuntutan pendidikan lebih terarah kepada jenis pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan duniawi semata-mata. Kenyataan ini semakin menggejala, bahkan mengkondisikan pemikiran sebagian terbesar umat manusia untuk mengejar pengetahuan sains dan teknologi dengan melupakan hakikat serta sumber ilmu itu sendiri, yaitu ilmu Al-Quranul Karim. Islam menuntun manusia supaya memperkaya ilmu pengetahuan, di samping harus mempelajari dan menghayati ilmu serta dogma ajaran-ajaran agama. Hal ini harus merupakan balancing target atau sasaran yang seimbang, serta merupakan kombinasi yang sesuai dan terpadu, karena daripadanya manusia akan memperoleh kemaslahatan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Di samping itu manusia akan lebih tahu diri, menyelaraskan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dengan ilmu pengetahuan manusia akan dapat menangkap dan melihat sesuatu permasalahan dan mengetahui jalan terbaik pemecahannya serta kenyataan-kenyataan yang bersifat akliyah. Sedangkan dengan agama orang akan mampu mengetahui dan merasakan permasalahan hidupnya yang hakiki, serta meyakini terhadap sesuatu yang di luar jangkauan pemikirannya. Demikian sebuah kajian dari Rudi Darmawan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.